Shalom sahabat Nuansa Katolik TV, kembali lagi bersama channel Nuansa Katolik TV. Kali ini kita akan membahas tentang Yesus peluk teroris bersenjata. Sebelum memulai videonya, tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Semakin tinggi angka kejahatan terhadap gereja Katolik di berbagai negara di Eropa. Imam dianiaya dan dibunuh, umat dibantai, gedung gereja dibakar, patung dihancurkan. Organisasi Keamanan dan Kerjasama di Eropa pada 16 November 2020 merilis data bahwa telah terjadi lebih dari 500 kasus kejahatan terhadap gereja Katolik di seluruh Eropa sepanjang tahun 2019. Prancis tercatat sebagai negara paling tinggi mengalami tindak kejahatan. Sepanjang tahun 2019, terjadi 144 insiden di negara itu. Lalu, disusul Jerman sebanyak 81 insiden, 75 insiden di Spanyol, dan 70 insiden di Italia. Sisanya di beberapa negara Eropa yang lain. Motif kejahatan tidak tunggal. Pada umumnya berlatar belakang antisemitisme, rasisme, ekstremisme, sekularisme, dan kategori-kategori lainnya. Bentuk kejahatan bervariasi, termasuk penyerangan dan pembunuhan terhadap imam dan umat Katolik, pembakaran gereja, penghancuran patung, terutama patung Yesus dan Bunda Maria, serta pencurian aset dan perusakan hosti yang sudah terkonsentrasi dari tabernakel. Di Prancis dan Spanyol terjadi beberapa insiden perusakan tabernakel dan pencurian hosti kudus. Pada Februari 2019, sekitar 300 potong hosti kudus dan 3 buah kaliks dicuri dari sebuah gereja di Prancis. Total 14 insiden penghancuran tabernakel dan pencurian perusakan atau pembuangan hosti kudus di Prancis. Bahkan, pada Juni 2019, sebuah tabernakel dari sebuah gereja Katolik dibakar. Di Spanyol, hosti kudus dicuri dari tabernakel dan dihancurkan pada Februari 2019. Di bulan berikutnya, 2 buah sibori berisi hosti kudus dicuri dan dibuang. Pada Oktober 2019, tabernakel dibuka paksa dan hosti kudus yang tersimpan di dalamnya diporak-porandakan ke lantai. Di Polandia, terjadi 4 insiden yang diklasifikasi sebagai serangan dan ancaman terhadap imam. Seorang imam ditusuk dadanya dengan pisau tatkala sedang memasuki gereja sebelum misa dimulai pada Juni 2019. Pada November 2019, imam yang lain dipukul dan dikeroyok oleh sekelompok orang tatkala sang imam berusaha mencegah upaya mereka merusak gereja. 2 orang imam lainnya diserang pada Juli dan Agustus 2019. Seorang imam menjadi target percobaan serangan fisik saat ia sedang mempersembahkan misa pada April 2019 di Spanyol. Imam yang lain ditonjok ketika para pelaku kejahatan mengancam untuk membakar gereja pada September 2019. Pada Juni 2019, seorang pastor asal India yang tinggal di Spanyol menerima ancaman pembunuhan dan penghinaan rasis. Seorang imam di Italia pada bulan yang sama juga menerima ancaman pembunuhan karena ia berkarya untuk membantu para migran. Tak kurang dari 20 insiden pembakaran gereja di Prancis sepanjang 2019. Bagian tengah gereja dibakar pada perayaan misa hari Minggu di bulan Desember 2019. Pada insiden lain, kamar pengakuan dosa dan altar gereja dibakar. Nasib serupa terjadi pada 6 gereja Katolik di Italia. Rusak parah akibat pembakaran. Sebuah biara susaran di Spanyol menjadi target pembakaran beberapa hari setelah dirusak serta dicoret-coret dengan cat pada September 2019. Patung Yesus dibakar pada November 2019 dan altar sebuah gereja dibakar 2 kali dalam 2 pekan. Lebih dari itu, para peserta konferensi uskup-uskup Katolik di Spanyol juga menerima ancaman pembakaran gereja pada 2019. Pada 2020, kejahatan terhadap gereja Katolik pantang surut. Menjelang akhir tahun, misalnya 3 umat Katolik di Katedral Notre Dame, Nice, Prancis, meregang nyawa diserang teroris berusia 21 tahun asal Tunisia, Brahim Aouissaoui. Salah satu korban Vincent Lequis, petugas sakristi berusia 55 tahun. Serangan terjadi ketika Prancis masih belum pulih dari pemenggalan kepala seorang guru Samuel Paty awal Oktober 2020. Pertanyaannya, sikap gereja Katolik bagaimana? Segala bentuk kejahatan ditentang gereja oleh gereja Katolik. Cuma caranya tidak frontal, tidak dengan jalan kekerasan, lebih mengedepankan kasih dan pengampunan. Setelah serangan terhadap umat dan gereja Katolik di Prancis pada Oktober 2020,
Paus Fransiskus menyatakan simpati terhadap keluarga korban, mendoakan korban, dan mengedepankan kasih serta pengampunan terhadap pelaku. Bapa Suci menegaskan, senjata paling ampuh melawan setiap kekerasan adalah kasih, bukan senjata entah tajam atau senapan mesin. Sikap yang sama ditunjukkan Santo Yohanes Paulus II semasa jadi paus. Pada 13 Mei 1981, paus asal Polandia ditembak di lapangan 1 Petrus Vatikan. Pelakunya Mehmet Ali Gökçe, seorang residivis asal Turki. 4 peluru mengenai Paus Yohanes Paulus II, 2 bersarang di perut dan 2 lainnya mengenai jari tangannya. Selamat dari penembakan, Paus Yohanes Paulus II tidak dendam, tidak mengutuk penembaknya. Paus malah meminta agar umat berdoa untuk si pembunuh. Tidak berhenti di situ. 2 hari setelah Natal tahun 1983, Paus Yohanes Paulus II mendatangi El Pere Bibbia, Roma. Di sana, ia bertemu dengan Ali Akca. Sambil memeluk si pembunuh, Paus Yohanes Paulus II mengatakan, "Aku memaafkanmu, sahabat. Aku mengampunimu." Sikap dua pemimpin Gereja Katolik Universal sejalan dengan ajaran Yesus tentang kasih dan pengampunan. Yesus dalam Injil Matius 5 ayat 43-44 mengatakan, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuh-musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Kasih dan pengampunan pula disampaikan Yesus dalam Matius 5 ayat 38-39. Kata Yesus, "Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu." Tahun 2016, seorang seniman patung asal Amerika Timothy Smalls merilis karya menakjubkan. Dalam rangka 15 tahun mengenang serangan teroris di New York tanggal 11 September 2001, ia menampilkan 2 buah patung. Patung pertama bertajuk Love Your Enemies, kasihilah musuh-musuhmu, menampilkan sosok Yesus memeluk teroris bersenjata lengkap. Patung yang lain bertema Thou shalt not kill, artinya jangan membunuh. Patung ini memperlihatkan sosok Yesus sedang menangis dan meratapi jenazah yang membusur kaku di hadapannya. Dengan tegas, Timothy Smalls mengatakan bahwa referensi kedua patung itu adalah ajaran Yesus tentang cinta dan pengampunan. Pax in Terra.